Ya, Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Kak Syarif. Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ilyas dan Kak Masya Andi. Masya Allah, bagaimana Gimana kabarnya kabar Kak Kak? Syarif? Alhamdulillah baik nih kakak-kakak semua di Jakarta. Kami dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman juga di LP2R dan seluruh peserta sehat-sehat semua ya. Amin ya Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik, sudah bisa dimulai nih ya Kak Ilyas dan Kak Andi. Ya Kak, bisa. Bisa Kak Baik, Syarif. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus LP2R Wahdah yang insya Allah diketuai oleh Kak Hendra kita menyebutnya. Kemudian Iya. para pengurus yang insya Allah hadir yang saya hormati, dan wabil khusus ini ada host kakak-kakak kita yang ganteng, Kak Andi dan Kak Ilyas yang sudah menemani kita. Iya, Dan teman-teman syukran Kak semua, Syarif. dan teman-teman semua yang hadir dari Aceh sampai dengan Papua, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bersama terkait dengan hal-hal yang mungkin ini jadi sehari-hari ya teman-teman alami dan teman-teman uh, lakukan gitu ya ketika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini Kak Syarif cuma mau ngobrol-ngobrolin tentang smart gadget, smart me. Kalau di pekan kemarin Kak Syarif sudah bersama dengan para muslimah-muslimahnya, dan hari ini dengan para muslim dan anak-anak soleh. Insya Allah Kak Syarif butuh bantuan teman-teman untuk stay tune di layar masing-masing. Ya, kita pandangi layar ini selama beberapa saat ke depan, dan Kak Syarif nanti minta waktunya teman-teman untuk ya menggunakan fitur chattingnya. Jika Kak Syarif persilakan untuk chatting, ya, silahkan teman-teman nanti ketika Kak Syarif persilakan untuk chatting, silahkan digunakan untuk chatting. Tapi kalau misalkan tidak diperkenankan atau belum ada waktunya untuk chatting, ya Kak Syarif mohon untuk sementara kita sama-sama mendengar dan menyimak. Nanti Kak Syarif akan persilahkan ada waktunya untuk chat. Oke, bismillah. Kak Syarif akan mulai diawali dengan oke. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Ya. Dunia ini serba smartphone, smart gadget. Nah, teman-teman, kalau dulu itu kita melihat gadget itu adalah sebuah sarana di mana untuk menghubungkan antara orang yang jauh. Dulu pas zaman Kak Syarif, pas zaman Kak Hendra, Kak Ilyas, dan Kak Andi, itu pasti handphone yang dulu kita miliki itu hanya buat nelpon dan SMS, ya Kak ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya teman-teman nggak pernah mengalami itu, tapi seiring berjalannya waktu, handphone yang sekarang ini kita genggam atau kita pegang, atau gadget yang kita genggam saat ini, sudah berubah jauh. Yang awalnya cuma bisa nelpon dan SMS, sekarang sudah bisa main game, sudah bisa nonton video, sudah bisa mengetik, sudah bisa bekerja dengan handphone. Bahkan orang-orang di luar negeri sudah bisa mengendalikan berbagai teknologi dengan handphone. Teman-teman mungkin ada yang pernah menggunakan handphone untuk mematikan AC atau menyalakan lampu. Nah, udah ada beberapa teman-teman yang beralih dengan menggunakan handphone untuk mengontrol peralatan tertentu. Nah, jadi semua sekarang serba gadget, serba smartphone. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka gunakan untuk smartphone? Oke, teman-teman, saya minta bantuan teman-teman untuk ya untuk melihat ada gambar di depan, ada gambar ayah dan ibu kita ceritanya ya. Ceritanya nih ada gambar ayah bunda lagi menggunakan handphone. Kira-kira apa ya yang mereka gunakan handphone tersebut untuk apa ya? Boleh Kak Syarif minta bantuan teman-teman untuk menggunakan fitur chatting ya. Silakan Boleh. diaktifkan dan diketik dengan cepat. Ya, silakan.
Kak Syarif tunggu ya, yang paling cepat. Oh, untuk ini orang tua loh, sorry, maaf. Ayah bundanya buat apa ya? Ada menonton ini Teman-teman Kak coba Syarif. tanya ayahnya, Ada main HP tanya Kak Syarif. bundanya. Masya Allah. Oke, ada yang WhatsAppan, ada yang bekerja, ada yang bekerja, ada yang bekerja. Oke, medsos, buka Instagram, bekerja. Bergosip ini ada Kak Syarif. Oke, ada ya bergosip ya. Lihat berita. Ada yang sosmed kerja. Oh, oke. Ya. Oke, baik. Thank you. Terima kasih. Sementara kita stopkan chatnya dulu. Iya, sip. Ya, sambil menunggu. Teman-teman tadi mayoritas Kak Syarif catat, paling banyak adalah untuk bekerja. Ya, itu untuk bekerja orang tua kita, ayah dan bunda kita. Nah, next. Nah, ini adalah kakak-kakak kita. Ya, kakak-kakak kita di mana usia yang kuliah. Kira-kira untuk apa ya mereka menggunakan handphone? Tolong di-chat teman-teman dengan cepat. Silakan. Kira-kira kakak-kakak kita yang usia kuliah, ya kayak Kak Ilyas, Kak Hendra, Kak Andi, anggap aja masih kuliah ya. Kira-kira mereka gunainnya untuk apa? Oke, belajar, ngerjain tugas. Games. Oh, bermain game. Iya, Kak Ilyas ini bermain game juga emang Kak. Ini ada di sini Kak Syarif ini. Oh iya, oke. Oh iya ya jawaban teman-teman ya. Oke, belajar, kerjain tugas. Walaupun ada juga yang sosmedan nih Kak, ada yang main game juga ya mahasiswa ya, betul. Ada yang ngafalin, belajar. Wah, TikTok, nonton anime, oke. Nyari Bitcoin, waduh, oke. Main FF, YouTube, buka Facebook. Oke, terima kasih teman-teman. Siap. Next. Coba nih, kalau tadi kakak-kakak kita, sekarang teman-teman deh, usia SD, SMP, SMA, silakan. Buat teman-teman, kira-kira teman-teman menggunakan handphonenya buat apa ya? Silakan fitur chattingnya mulai diketik. Silakan, yuk introspeksi diri. Kira-kira aku menggunakan handphonenya buat apa ya? Buat main IG Kak, medsos. Buat Shopee, oh, anime, oke, main game, IG, main FF, nonton YouTube, IG, main game, mabar, foto, medsos, anime, oke, selfie-selfiean, foto, main game, oke, sip. Mabar game. Oke, sudah ada 3 audiens ya sekarang ya. Berarti teman-teman ya, terima kasih banyak. Ada orang tua, ada kakak-kakak kita, ada remaja. Nah, terakhir, adik kita. Nah, adik-adik kita yang usia TK, yang balita. Kira-kira mereka ngapain ya menggunakan handphone buat apa ya? Boleh teman-teman fitur chatnya digunakan lagi. Sementara waktu silahkan Kak Syarif persilahkan. Kira-kira teman-teman kalau punya adik, punya saudara yang masih kecil, buat apa ya? Buka YouTube, main game. Nonton kartun, thank you. Terima kasih, syukron, main game FF. Wah, anak TK main game FF ya? YouTube, nonton kartun, nonton YouTube, nonton kartun anak. Kok ada belajar. Ini diajarin kayaknya sama kakaknya, Kak. Masya Allah. Oke. YouTube, game. Oke. Ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak, syukron. Teman-teman, silakan di stop dulu chattingnya. Iya. Kita akan simak ya, Kak Syarif akan menjelaskan ya terkait dengan foto dan pertanyaan Kak Syarif tadi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah membalas teman-teman dengan kebaikan, pahala sehingga teman-teman tetap semangat dalam belajar dan sharing di hari ini. Baik, Kak Ilyas, Kak Andi, dan Kak Hendra, dan teman-teman yang lain peserta, hari ini kita sudah mendapatkan 4 perbandingan, ya. Ada ya 4 perbandingan yang dapat kita lihat, ya, di masing-masing orang yang menggunakan satu, ya, hal yang sama yaitu handphone. Nah, jadi teman-teman semua bisa cek. Ya, kira-kira teman-teman menggunakan gadget ini, kita lihat tadi ada beberapa orang yang kita tanyakan buat apa, tapi beda-beda. Walaupun handphonenya sama handphone. Ya, orang tua untuk bekerja rata-rata. Kemudian kakak-kakak kita untuk kuliah online, belajar online. Walaupun ada juga yang mayoritas tadi bilang beberapa ya, bukan mayoritas, beberapa teman-teman bilang main games. Tapi mayoritas Kak Syarif tadi bulatkan adalah untuk tugas atau kuliah online. Yang orang tua tadi bekerja. Nah, terus kita atau usia SD, SMP, SMA, atau kita nih teman-teman remaja, itu menggunakannya buat media sosial dan bermain games.
Nah, adik-adik kita itu nonton kartun, banyak kan, nonton YouTube. Artinya dengan benda yang sama, tapi kegunaannya beda. Pertanyaannya, smartphone ya atau smart gadget ini kan cerdas nih. Wah, canggih banget, ada yang mahal banget harganya. Ya, ada yang speknya tinggi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah kita menggunakan gadgetnya dengan smart? Nah, tadi ya kita cek aja satu handphone tapi masing-masing orang berbeda-beda menggunakannya. Nah, pertanyaannya siapa yang paling smart menggunakan handphone? Kalau misalkan ditanya siapa yang paling smart menggunakan handphone, pertanyaannya ini jawabannya adalah siapa yang paling smart menggunakan handphone adalah orang yang pandai, yang pintar menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, bagaimana itu? Kita akan coba ya. Beberapa survei, Kak Syarif pernah melakukan survei di salah satu lembaga yang tergabung di Yayasan Kita Dalam Buah Hati. Ada 2064 anak usia 9-12 tahun, di mana mayoritas mereka setelah ditanyakan, buat apa sih kamu main gadget? Nah, Masya Allah, hasilnya luar biasa. Ini menggembirakan, 21% peringkat pertama untuk belajar. Tapi, Kak Syarif, ya, di sisi lain bangga, tapi ternyata Kak Syarif setelah melihat peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, loh kok ini masing-masing prosentasenya atau nilai-nilainya itu nggak jauh beda nilainya. Kita lihat, bermain games 20%, kemudian menonton film atau video 16%, kemudian 14% forum jejaring sosial. Kalau kita lihat di situ belajar 21%, maka teman-teman itu hanya belajar peringkat pertama yang 21%. Kalau kita gabungkan antara bermain games, menonton film, kemudian main media sosial, itu berapa ya jumlahnya? 20 tambah 16 tambah 14. Berapa, Kak? 50, ya, 50. Betul. Artinya, sudahkah mereka menggunakannya dengan smart atau belum? Karena kalau ditanya untuk belajar, udah pasti untuk belajar handphone itu pasti smart banget tuh orang. Masalahnya bermain games, menonton video, dan main media sosial, apakah untuk hal-hal yang smart atau membuat kita menjadi pintar menggunakan medsos, menonton film, atau bermain gamesnya? Atau tidak? Atau justru hanya hiburan saja? Oke, ini pasti teman-teman bisa jawab masing-masing ya, silahkan ya. Nah, Kak Syarif cuma mau ngasih tahu, dalam hal penting, ada dua hal penting yang perlu Kak Syarif sampaikan ketika menggunakan gadget. Yang pertama adalah waktu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan konten. Ingat-ingat selalu ya, ini adalah dua hal penting dalam penggunaan gadget yang smart. Oke, nah, berikutnya, Oke, pertanyaannya. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, waktu. Berapa lama kita menggunakannya sehari-hari? Oke, coba tolong teman-teman gunakan fitur chatnya kira-kira sehari. Hitung-hitung deh. Selama pandemi ini berapa lama saya menggunakan handphone? Silahkan. 5 jam. Yuk. Waduh. 5 jam, Kak. Ya. Ada 7 jam. Masya 8 Allah. jam. 1 Wah, jam. 7 jam, 20 Kak. menit. 5 jam. Bah, 22 jam ini. Subhanallah. Nggak tidur dong ya. 50 menit. Waduh, ini kalau ada ayahnya. Iya. Ada 1 Oke. sampai 3 jam. Berapa jam, Kak? Udah seharian nih, 24 jam berarti ini Kak Syarif. Masya Allah. Ya Allah, Ya. sedih banget nih. Iya, ini nggak sekolah apa gimana ini, Kak? Mungkin belajar online Oke. mungkin Kak Syarif berprasangka positif. Oh iya, Masya Allah ya, kita husnuzon ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya. Yang sudah jujur, makasih banyak. Yang sudah menghitung lamanya waktu kita untuk menggunakan gadgetnya. Baik, Kak Syarif akan sampaikan bahwa inilah yang direkomendasikan oleh salah satu lembaga yang terpercaya di mana para psikolog dan para akademisi yang ada di Amerika menyatakan dan sepakat bahwa
penggunaan gadget itu ada waktu-waktunya. Ya, sebagaimana teman-teman harus paham, ini tolong dikasih tahu kalau teman-teman punya adik atau punya saudara, ya silakan diinfokan bahwa 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh menggunakan gadget. 3 sampai 5 tahun hanya 10 menit, 5 sampai 7 tahun itu hanya 20 menit, 7 sampai 9 hanya 30 menit. Nah, teman-teman usia berapa ya? 9 sampai 12 buat teman-teman yang usia SD maksimal 1 jam. Nah, berikutnya 12 sampai 15 tahun atau usia SMA itu maksimal hanya 2 jam saja. Nah, pertanyaannya, kalau tadi teman-teman bilang ada yang 5 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 24 jam, apakah sudah sesuai dengan rekomendasi yang sudah disarankan oleh para pakar peneliti sains yang menganjurkan gadget tersebut harus digunakan dengan maksimal 2 jam? Nah, kalau Kak Syarif, ya ada pertanyaan biasanya dari teman-teman remaja, Kak, gimana Kak? Kan misalnya ini PJJ, pembelajaran jarak jauh gimana Kak? Ya kalau gitu, kalau PJJ, kalau bisa setelah PJJ teman-teman tidak menggunakan gadget lagi, atau kalaupun mau menggunakan gadget ya sudah maksimal hanya 2 jam untuk hiburan maksimal. Kalau PJJ misalkan udah 4 jam, kemudian hiburan 2 jam, berarti kan 6 jam. Pertanyaannya, tubuh teman-teman ada waktu-waktu untuk hal-hal yang lain. Sesungguhnya bagi Robmu itu ada hak. Bagi dirimu ada hak. Bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 1968. Ya, teman-teman bisa hafalkan bahwa disinilah ya ada seorang sahabat Rasul, kalau tidak salah namanya Abu Darda, kalau tidak salah, yang senantiasa beribadah terus. Ya, namun Rasulullah menegur, bagaimana nasib keluargamu? Tidak pernah kau ajak ngobrol, ya, tidak pernah kau bercengkrama. Kemudian, bagaimana nasib duniamu? Apakah kamu tidak mencari nafkah dan lain-lain sebagainya sehingga keluargamu terlantar gitu. Jadi itu aja yang berkaitan sama ibadah. Rasulullah menegur, itu ibadah yang selalu berlebihan waktunya. Jadi semua waktunya dipakai untuk ibadah. Itu Rasulullah menegur. Apalagi kita yang menggunakan gadgetnya, ya wallahu a'lam, semoga sih teman-teman buat ibadah gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih, selama 24 jam misalnya ada yang bilang, aku menggunakan gadget gitu. Nah, buat apa? Padahal ada hak-haknya Allah. Kita butuh menyembah Allah, kita butuh sholat, kita butuh baca Quran, itu ada haknya. Ya, karena diri kita juga butuh dicas imannya. Kemudian ada hak bagi keluarga kita. Berapa lama kita ngobrol sama ayah bunda? Apakah pakai gadget gitu, mentang-mentang deket kamarnya misalnya, tapi teman-teman mager gitu ya di kamar, mama masakan udah matang belum? Nah, tuh pakai WA lagi di grup keluarga gitu kan nggak etis ya. Padahal ada hak di mana teman-teman harus bercengkerama dan berbicara langsung, mama gitu, samperin mamanya, bantuin dan lain sebagainya. Ada hak di situ ya. Jangan sampai teman-teman ya semuanya serba gadget, mentang-mentang terus di rumah semuanya komunikasinya pakai handphone ayah, padahal ada di sampingnya gitu, di meja makan. Sekalian aja ya makanannya di-download sekalian, jadi nggak usah dimakan gitu. Nah, jadi ada keluarga kita juga ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Termasuk ya, tadi Kak Syarif terlewat sebelum keluarga, ada diri kita juga punya hak. Hak untuk makan. Ya, banyak sekali Kak Syarif temui di beberapa kasus konsultasi psikologi, ada anak yang sampai lupa atau menggeser waktu makannya sehingga sakit, kayak itu karena gadget. Kemudian lupa mandi, ya, atau jarang mandi karena gadget. Lupa belajar, ya, padahal ada hak-hak untuk dirinya, untuk mengembangkan diri. Oke, next. Nah, ketika teman-teman tidak bisa mengendalikan waktu, maka ada satu hal yang perlu Kak Syarif sampaikan, berdasarkan sains yang sudah diteliti terkait dengan kecanduan atau addiction. Nah, pertanyaannya silakan teman-teman gunakan chatnya dengan menggunakan nomor, ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ciri-ciri kecanduan. Kak Syarif akan sampaikan ya. Ya, yang mana yang pernah teman-teman alami? 1, 2, 3, 4, 5. Kak Syarif akan jelasin dulu ya, 1 sampai 5 ya. Nanti teman-teman bisa sambil tulis ya. Dari 1 sampai 5, teman-teman yang mana aja yang pernah teman-teman alami. Ya, Kak Syarif jelasin dulu ya sebentar. Penggunaan yang berlebihan. Nah, ini batasnya lebih. Harusnya 2 jam, teman-teman lebih. Nah, itu yang kedua. Mood berubah ketika berusaha berhenti.
lagi asik-asik gitu, wah, aduh medsos nih, tiba-tiba disuruh berhenti. Syarif, azan, ayo segera sholat berjamaah di masjid. Nanti aku kan lagi seru. Nah, tadinya senang terus tiba-tiba emosinya meningkat sehingga marah. Nah, ini moodnya berubah, ya. Atau jadi banting handphone. Nah, nauzubillah tuh sampai kayak begitu. Atau sampai marah-marah ke orang tuanya. Nah, nauzubillah sampai begitu. Mood berubah. Nah, itu ciri kecanduan. Yang ketiga, kebutuhan menggunakannya bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya 1 jam nggak cukup, Bunda boleh nggak aku nambah 1 jam lagi? 5 menit deh, 5 menit kalau nggak boleh. 10 menit aja, 10 menit gitu ya, nambah-nambah mulu gitu ya. Usaha yang gagal untuk berhenti menggunakannya. Iya deh Kak, aku taubat Kak, aku nggak mau lagi main game 24 jam. Aku maunya cuma 2 jam aja. Tapi ternyata ya dia cuma di mulut aja. Ternyata Kak, aku nggak sanggup, nggak kuat, rasanya gelisah nih, pengen main game terus. Nah, jadi gagal untuk usaha berhentinya. Yang terakhir, berbohong mengenai perilaku penggunaannya. Misalnya lagi di kamar, kita lagi megang HP, ya kita lagi main IG, atau lagi nonton YouTube, anime. Terus mamah kita datang, umi kita datang, abi kita datang. Syarif, kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar nih, Bi. Aku lagi ngapalin Quran nih, Mi. Gitu. Padahal enggak ya, di gadgetnya enggak ngapalin Quran. Padahal lagi nonton anime, atau lagi nonton YouTube, atau lagi main medsos, atau lagi mabar. Ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman mohon tuliskan dong di kolom chat nomornya aja yang pernah teman-teman alami. Silahkan partisipasinya. Yuk, teman-teman. Kak Syarif tunggu ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lebih dari Wah, satu, ada yang Kak, ya? satu. Iya, boleh lebih dari 1. Semua ya. Ada yang bilang semuanya. Masya Allah. 1 Ada dan yang 1 4. dan 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 dan 4. 4. Oke. 4, 1, 5. Banyak ya? Oke. Ya Allah. Subhanallah nih. Banyak banget semuanya. Oke. Oke, Kak Syarif kasih bocoran. Terima kasih sambil teman-teman ngeklik yang belum ngetik ya. Kak Syarif kasih informasi bahwa ya, jika ada 2 lebih teman-teman mengalami ciri-ciri yang sudah Kak Syarif sebutkan, maka mohon maaf teman-teman harus dibilang addiction atau kecanduan ya. Jadi ada 2 atau lebih ya, berarti teman-teman sudah termasuk kategori kecanduan. Apalagi kalau misalnya moodnya berubah ketika berusaha berhenti. Nah itu misalnya nih Kak Syarif punya nih, ada anak SMP yang, Kak, handphone aku ketinggalan Kak, aku mau pulang dulu Kak. Ya Allah, rumahnya di mana? Ya 1 jam lah dari sekolah. Terus nanti sampai sini jam berapa? Ya pokoknya aku mau ngambil handphone, aku nggak bisa kalau nggak ada handphone. Ya Allah gitu ya. Orang nggak makan aja ya, itu nggak apa-apa kok sampai seharian kita puasa. Ini nggak megang handphone kayaknya kayak mau mati gitu. Padahal nggak lama gitu meninggalkan atau berpisah dengan handphonenya. Ini sangat dahsyat sekali kecanduannya kalau menurut Kak Syarif. Sehingga kalau teman-teman merasa ada 2 di antara kecanduan itu atau lebih, tadi yang sudah jawab, ya terima kasih atas kejujurannya. Ada 2 atau lebih, berarti teman-teman addiction dan itu butuh bantuan orang lain atau orang ahli atau profesional, khususnya psikolog, untuk membantu teman-teman sehingga teman-teman memiliki masa depan yang dapat dicapai sesuai dengan impiannya. Karena mohon maaf, ini ada kaitannya sama masa depan. Kalau teman-teman punya cita-cita jadi presiden, jadi hafiz Quran, jadi penceramah, jadi lawyer, terus kemudian jadi entrepreneur, jadi leader, dan lain sebagainya, kalau kecanduan pasti akan mempengaruhi masa depan. Nah, Kak Syarif nggak membahasnya sekarang, tapi insya Allah di lain kesempatan ini ada kaitannya. Tapi yang jelas kayak gitu teman-teman. Yang tadinya mau jadi pilot, contoh gini, Kak Syarif pernah dapat ada orang kuliah nggak selesai-selesai karena dia kecanduan salah satu games online. Nah, tuh. Jadi dia punya cita-cita jadi arsitek, tapi mohon maaf, dia belum lulus-lulus. Padahal teman-teman yang lain sudah bekerja, aktif, bahkan sudah menikah. Nah, ini sudah 10 tahun, bahkan mau di drop out, ya, di DO dari universitasnya. Jadi, masa depannya gimana nggak terganggu, coba, kayak gitu. Nah,
Atau berkaitan sama waktu, biasanya ada yang berkaitan dengan kecanduan patologis, kecanduan yang membuat kita lupa terhadap tugas wajibnya, hak-hak diri kita. Misalkan makan. Nah, coba teman-teman, silakan gunakan fitur chatnya. Makan apa yang teman-teman suka geser, atau bahkan suka, nanti aja, nanti aja, lagi asik nih main handphonenya gitu. Coba teman-teman mohon chatnya deh. Makan apa yang paling sering teman-teman geser atau lupa bahkan akhirnya atau nggak jadi makan karena saking enaknya menggunakan gadget atau saking asiknya menggunakan smartphone. Coba. Ada yang mau jawab silakan fitur chatnya diaktif digunakan buat teman-teman. Sarapan, oke. Makan pagi siang malam, ya Allah. Ada yang nggak pernah, alhamdulillah. Ya. Makan di waktu kapan, Kak? Bukan makan apa ya. Siang dan malam sampai lupa mandi. Oke, itu pertanyaan berikutnya ya. Oke, makan malam biasanya bergeser, Kak. Oke. Ya, oke, thank you. Terima kasih. Syukron. Kemudian lupa mandi. Ya. Lupa sholat. Lupa sholat nih maksudnya adalah menggeser waktu sholat. Yang tadi Kak Syarif bilang, udah azan zuhur jam 12 misalnya. Dia nggak segera bergegas, saking asiknya tiba-tiba jam 3 baru sholat. Ya, sholat zuhur. Padahal tinggal 10 menit lagi mau asar, atau 5 menit lagi mau asar. Jadi sholat bukannya di awal waktu, malah di akhir waktu. Kemudian lupa belajar. Lupa belajar ini maksudnya bukan lupa ya pelajaran, tapi menggeser waktu pelajaran yang harusnya dia belajar, tapi dia menggunakan gadgetnya untuk hal-hal hiburan. Kemudian bahkan tidur, ada yang begadang. Ya, atau mengurangi tidurnya yang harusnya 8 jam istirahat, di fase COVID ini harusnya banyak istirahat, tapi karena mereka asiknya mabar, ya, mereka malah ada yang begadang, ada yang bahkan tidurnya hanya 2 jam saja. Oke, teman-teman, itulah beberapa kecanduan patologis akibat tidak bisa menggunakan waktu dan mengatur waktu dengan bijak. Berikutnya ada degenerasi makula, lutein pada retina mata terkikis sinar biru, dan tidak terasa dan tidak tersadari. Kalau teman-teman melihat foto dua orang anak ini, maka teman-teman akan melihat juga ada 2 bola yang sedang dipegang oleh masing-masing. Tapi kalau maaf ya, teman-teman udah terkena sinar biru, degenerasi makula, maka teman-teman akan melihat objek yang dilihat itu menjadi buram atau samar-samar. Jadi ngelihat 2 orang ini udah kayak 1 orang samar-samar, ya kita lihat ya. Nah, jadi buram. Makanya teman-teman, Kak Syarif kemarin dapat informasi dari salah satu toko optik yang terkenal di salah satu daerah di Bekasi, bilang, semenjak pandemi ini kami kebanjiran order, Kak. Banyak orang yang tadi nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Alhamdulillah. Nah, mereka bersyukur. Tapi kasihan buat orang tua nih, harus mengeluarkan uang yang harusnya untuk kebutuhan yang lain, tapi untuk membeli kacamata atau alat bantu. Bahkan ada yang nggak cuma pakai kacamata, tapi harus menggunakan resep obat dokter untuk mengobati sakit penglihatannya ini. Ya, jadi ini ya. Nah ini Kak Syarif ada salah satu pemain games online yang sampai mengalami kebutaan. Teman-teman bisa cari ya. Ini ada salah satu pemain game online yang perik awal-awalnya. Coba kita cek ya, mudah-mudahan ada nih suaranya. Oke. Ya. Sudah terlihat? Belum terputar, Kak. Aku melihat dengan jarak kurang dari 5 meter. Dan 2 hari selanjutnya, ia sama sekali tak bisa melihat. Sang orang tua menduga kondisi ini ada kaitannya dengan kegemarannya main game online berjam-jam. Karena malam itu matanya merah,
dan kebesokan matanya ini merahnya hilang, itu makin kabus, perlahan kabus, mungkin nggak nampak. Kawan-kawan jangan main itu lagi lah, kalau bisa dikurangi dan jangan main lagi. Itu nggak ada manfaatnya kayaknya. Seperti kami ini lah. Bisa nyalakan dulu. Oke. Welcome to Oke. Ya. Baik. Ya, teman-teman, tadi kita sudah lihat ya, ada video di mana penggemar game online bisa mengalami kebutaan, padahal awalnya hanya matanya merah saja. Oke. Nah, berikutnya, ini ada radang jari tangan. Kadang-kadang teman-teman mungkin akan agak pegal ya di bagian lengan, kemudian di bagian punggung, ya, karena saking asiknya lama-lama menggunakan gadget, ya. Nah, ini bisa bahkan sampai ada yang memunculkan kecacatan. Oke, ini Kak Syarif nggak mau terlalu lama di fisik ya. Ini beberapa gangguan fisik yang insya Allah teman-teman nanti bisa pelajari, ada di internet. Bahkan ada yang sampai kematian, ya. Ini karena radiasi merusak saraf mata dan otak, kemudian jantungnya lemah, begadang, apalagi lupa makan, atau makan yang nggak bergizi, cuma mie, dan mie terus. Ya, jadi lama-lama bisa memunculkan kematian juga. Nah, berikutnya konten. Ya, konten. Buat apa ya teman-teman menggunakan gadget? Tadi teman-teman sudah menjawab. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawabnya untuk bermain media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube. Ada juga yang bermain games, ada FF, ada PUBG, ada banyak lagi ya. Ada Minecraft, ya masih ada nggak ya Minecraft teman-teman? Terus ada juga yang nonton film, ya film bioskop ya di handphonenya. Ada juga yang drakor. Nah, ini laki-laki ya, ada nggak yang suka nonton drakor juga? Atau nonton K-pop. Nah, ini juga jadi hal yang perlu kita pahami bersama. Apa yang terjadi kalau kita tidak memilih konten? Ya, karena ada satu hal yang Kak Syarif harus informasikan ke teman-teman, bahwasannya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang masuk ke dalam panca indera kita, itu akan dikeluarkan kembali dalam bentuk perilaku. Itu berdasarkan penelitian psikologi dan ilmu psikologi. Ya. Jadi, teman-teman, jadi sama seperti teko ini. Ya, teko ini karena Kak Syarif bikin teh, adanya teh, maka isi teko ini adalah teh manis. Tapi ketika Kak Syarif membawa gelas kosong, kemudian menuangkannya, maka otomatis isinya yang keluar dari teko ini adalah teh manis. Kecuali kalau misalkan Kak Syarif misalnya ya mengganti teh ini dengan kopi, maka Kak Syarif tuang isinya juga kopi. Tapi kalau teh ya, ini isinya teh, udah dibuatnya teh yang ada di dalam teko. Kemudian Kak Syarif berdoa, ya Allah, semoga yang keluar adalah kopi. Nah, sampai berdoa, teman-teman seharian atau 2 harian penuh, nggak bakalan berubah kopi. Ya, nggak bakalan bisa berubah menjadi kopi. Kenapa? Kecuali kalau teman-teman punya ilmu sihir, ya, atau ilmu sulap, baru bisa berubah. Yang tadinya teh, tiba-tiba keluarnya jadi kopi. Tapi mustahil. Nah, ini sama saja teman-teman, setiap hari hampir di setiap sholat 5 waktu teman-teman berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh. Nah, ini kan kita minta sama Allah untuk memasukkan informasi-informasi yang soleh-soleh, yang baik-baik ke dalam tubuh kita, ke dalam otak kita, sehingga kita menjadi anak atau melakukan perilaku yang soleh. Pertanyaannya, sudahkah kita memasukkan informasi-informasi yang ada di otak kita tentang perilaku-perilaku yang soleh? Coba nih Kak Syarif, kamu sebelum menggunakan smartphone atau gadget, kamu harus kenali dulu do and don'ts-nya. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Oke, apa saja konten yang boleh? Coba teman-teman, ya,
Konten yang boleh itu apa aja sih? Coba dong, kira-kira Kak Syarif mau dong chatnya digunakan, aktifkan kembali. Kira-kira konten yang boleh, kira-kira apa ya teman-teman? Yang boleh teman-teman gunakan di smartphone. Konten atau isi yang boleh, baik itu medsos, ya konten-konten Islam, bagus. Konten anak-anak boleh, iya boleh pasti. Ceramah, oke, good. WA, ya WA-nya apa nih? WA yang kayak gimana? Pendidikan, oke. Kisah-kisah Nabi, terima kasih teman-teman. Konten Islam. Tentang pelajaran dan agama, itu boleh, boleh. Konten Google, tentang Al-Quran, tentang kisah Nabi, oke. Konten-konten Islami, ya. Informasi-informasi berita, oke. Kisah-kisah Nabi, Google. Murotal, view ya view yang kayak gimana nih, atau YouTube yang kayak gimana, tutorial, oke. Tutorial ngapain yang boleh, kan ada juga tutorial yang nggak boleh, ya. Misalkan ya tutorial memakai kerudung buat laki-laki, buat apa teman-teman, ya itu buat apa ya, nggak ada gunanya ya, itu mendingan cari tutorial yang lain, ya. Oke, baik, berita positif, terima kasih. Oke, nah sekarang apa yang nggak boleh, coba yang tidak boleh apa, coba kasih tahu dong Kak Syarif, kira-kira hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Nonton 18+. Oke, baik. TikTok, oke. Konten dewasa. Konten-konten toksik, terima kasih. TikTok, kata-kata kasar, baik. Kata-kata jorok, kekerasan. Drakor. Iya, Kak? MR05 itu, Kak. Oke. Kekerasan. Oke, konten negatif ya apakah? Oke, ya baik. Nah, sekarang Kak Syarif akan melihat beberapa hal yang menurut penelitian Kak Syarif harus sampaikan di sini. Ada konten yang tidak boleh kita lihat atau kita harus kurangi seenggaknya. Video berkata kasar atau konten toksik, ya, bad words, kemudian games atau video kekerasan. Terus drama Korea romantis, ya kalau drakor yang investigasi silakan, ya drakor juga ada yang investigasi kok, ada yang mau mencari penjahat misalnya, oh itu bagus, ya. Terus yang terakhir adalah pornografi. Jadi ada 4 hal ini yang mungkin nanti ada juga hal-hal yang lain ya, termasuk yang teman-teman tadi bilang ya, musik, ya musik barat dan lain sebagainya. Intinya adalah teman-teman bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nanti tolong didiskusikan juga sama ayah bunda mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, games. Oke. Games. Oke. Ini ada beberapa konten games yang menggunakan kata-kata kasar atau pada saat online ya. Online games, mabar itu kan suaranya masuk ya, suaranya masuk. Terus kemudian teman-teman ada pernah mendengar kata-kata kasar. Kak Syarif pernah nih, di samping Kak Syarif lagi di jalan ada yang main game, ya kemudian dia ngomongnya subhanallah gitu ya, tidak seperti orang yang terdidik gitu, ngomongnya parah sekali, kasar sekali. Nah, ini ada beberapa unsur games di dalam games yang memang dapat memicu teman-teman untuk melatih sikap agresi atau kekerasan. Ketika dimainkan 10 jam aja, maka akan memunculkan kekerasan. Nah, itu penelitian dari AAC ya 2007. Nah, membunuh. Nah, ini perilaku kekerasan yang sudah sangat dahsyat. Ya, tidak mampu lagi otak memilih apakah ini perlu aku contoh atau enggak. Ini salah satunya Devin Moore mengambil senjata dari seorang perwira menembak 3 perwira lainnya yang mencontoh dari games GTA. Games GTA ini adalah games di mana ratingnya untuk orang dewasa, tapi Devin Moore itu menggunakan games ini ya, teman-teman boleh dicek ya di internet. Ini games untuk ratingnya di atas belasan tahun, bahkan untuk orang dewasa. Ya. Jadi kalau ada anak SD, kalau ada anak SMP main games ini, nah ini berarti dia melatih dirinya memasukkan konten-konten anak atau perilaku yang tidak soleh. Ya, sebagaimana ini bertentangan sama doa teman-teman, ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh. Ya, ini diajarin apa? Diajarin mencuri mobil, diajarin nembak, diajarin berantem, diajarin melakukan hal-hal keharaman banyak sekali di sini. Akhirnya dicontohlah sama Devin Moore. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Nah, ini ada video di mana tukang nasi goreng ya dipalak ya sama orang yang kecanduan games. Ini di Depok. Kalau tadi di luar negeri, ini
ada gara-gara butuh uang, ya, games online yang membuat dirinya kecanduan, itu butuh uang dan tukang nasi goreng dipalak, teman-teman. Ya, sekedar tukang nasi goreng. Ini sampai ada yang orang tuanya, ya, ditembak. Nah, berikutnya, kalau mungkin teman-teman ada yang bilang, enggak lah Kak, aku masa sampai kayak gitu sih, kekerasan. Nah, minimalnya adalah tadi berkata-kata toksik atau berkata-kata bad words. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, teman-teman, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Tuh. Ya, bertutur kata yang baik. Jadi kalau teman-teman bilang, maaf ya, kemarin lagi viral yang namanya ANJAY, ya. Nah, itu apakah tutur kata yang baik kepada manusia? Karena itu pelesetan dari kata hewan. Ya, teman-teman bisa pikirkan bagaimana manusia disebut sebagai hewan. Enggak Kak, aku enggak ngatain kok. Aku cuma bilang kagum, misalnya. ANJAY, sepatunya baru. Nah, itu kan sebenarnya apakah Islam mencontohkan kata itu untuk memuji atau mengagumi sesuatu? Bukan. Tapi harusnya di dalam Islam, Masya Allah, antum sepatunya baru, bukan ANJAY, sepatunya baru, bukan gitu ya. Itu dalam Islam sudah diatur gitu. Jadi bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, mungkin teman-teman, adakah di antara teman-teman yang merasa kalau Kak Syarif sering nih bertanya sama anak-anak remaja, kamu cita-citanya jadi apa sih? Nah, sekarang ini lagi banyak sekali orang yang bercita-cita jadi gamers atau pro player atau atlet e-sport. Nah, adakah di antara teman-teman? Ya, boleh dong Kak Syarif minta teman-teman gunakan fitur chatnya untuk bilang saya kalau teman-teman punya cita-cita jadi gamers. Ya, jadi pemain pro player. Aku mau jadi atlet e-sport. Nah, banyak ya. Oke, wow, aku, oke. Yang mau siapa? Saya, aku mau. Oke, ada yang enggak? Oke, makasih. Nah, Kak Syarif kasih tahu nih ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman ya yang mau jadi atlet e-sport, yang mau jadi ambil alih profesi gamers, ya Kak Syarif cuma mau kasih tahu nih. Teman-teman bisa cek, pelajari di Google banyak sekali. Kalau teman-teman mau jadi atlet e-sport, boleh-boleh aja sih. Pertanyaannya, atlet e-sport atau pemain pro player itu profesinya digaji, dibayar betul sekali dibayar. Tapi maaf, itu ada batas usianya. Kalau teman-teman boleh lihat, ya, boleh cari pemain games yang paling tua, ya, itu usianya adalah 30 sampai 35 tahun. Selepas itu nggak ada lagi pemain games di atas itu yang dipakai. Karena apa? Mereka udah nggak maksimal lagi main gamesnya. Jadi maaf ya teman-teman, kalau profesi-profesi lain, misalkan guru, profesi lain sebagai wirausaha, profesi lain sebagai hakim, sebagai dokter, sebagai presiden, itu kan bisa sampai puluhan tahun, 40, 50 tahun ke atas. Tapi profesi pro player atau atlet e-sport itu hanya 30 sampai 35 tahun. Artinya ini fase yang usia produktif. Ya, di mana kalau orang lain yang sedang menjalani profesi tertentu, misalnya, itu sedang naik-naiknya, sedang jadi direktur, sedang jadi manajer, sedang jadi apa. Tapi kita di usia 30-35 tahun, kita mau pensiun. Bayangin coba. Sayang kan? Jadi umurnya pendek profesinya. Jadi ini yang teman-teman harus pahami, bahwa mau teman-teman usia 36-37, teman-teman lontang-lantung, nggak ada kerjaan. Padahal itu usia yang sangat produktif seharusnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ubah kembali mindset atau pemikirannya, bahwa atlet e-sport bukan semata-mata untuk selamanya bekal kita mencari nafkah. Tapi ada hal yang paling penting, yaitu kita mencari nafkah yang benar-benar sesuai yang dianjurkan sama Rasulullah, bagaimana cara mencari nafkah dengan berdagang. Nih kayak Kak Syarif lagi terinspirasi nih sama entrepreneur muda, Ustadz Andi, Kak Andi ya. Masya Allah, nanti teman-teman bisa belajar nih, kalau perlu ada workshop sendiri nih. Beliau entrepreneur, mencontoh bagaimana Rasulullah ya. Masya Allah. bukan sebagai ahli gamers atau pemain games yang
yang usianya hanya pendek sekali gitu, 30 sampai 35 tahun. Nah, jadi teman-teman, ayo bulatkan tekad lagi kira-kira tadi kalau di LP2R ada minat bakat, nanti sama Kak Ilyas bisa tanya nih, aku cocoknya enaknya ngambil apa ya Kak? Nah, profesinya. Kalau ada tuh bagus banget tuh ya, mengarahkan teman-teman tuh. Jadinya bisa sesuai, nggak hanya pengen cita-cita jadi atlet e-sport aja. Oke, next. Nah, drakor Korea atau drakor romantis ya, ini mengakibatkan para social interaction ya. Ini kita para social interaction ini adalah berkaitan sama kita itu ngefans banget sama idola kita ya. Jadi padahal kita misalnya teman-teman ya punya idola sama artis drakor siapa ya, yang laki-laki misalnya Siwon, kemudian Miwon, Ajinomoto gitu. Kasih nggak hafal nih. Tapi intinya ada interaksi di mana teman-teman nggak pernah ketemu, tapi seolah-olah deket banget. Ketika dia nangis, teman-teman ikutan nangis. Nah, ini para social interaction ya. Ngapain coba? Teman-teman mungkin ya sama kayak artis sinetron ya, di mana kalau kita nonton sinetron ya, dia lagi nangis di sinetron itu tokohnya, terus kita ikutan nangis. Nah, ini para social interaksi yang jauh sebenarnya, yang tidak sesungguhnya terjadi. Padahal dia bohongan gitu kan, tapi kita ikutan sedih juga. Nah, ini lebay banget ya. Yang terakhir adalah high expectation in relationship. Ekspektasinya tinggi dalam menjalin hubungan. Maaf ya teman-teman, buat teman-teman yang sering lihat drakor romantis, itu nanti ekspektasinya bayangan teman-teman mau punya pasangan yang kayak gini, tinggi, putih, cantik, dan lain sebagainya. Padahal, apakah itu mudah untuk ditemui? Ya? Apakah itu salah satu pasangan yang dianjurkan dalam Islam? Kalau tinggi, putih, cantik, nggak bisa ngaji, ya sama aja gitu kan. Artinya kita harus sadari bahwa ini dapat mempengaruhi hubungan teman-teman di masa depan dengan pasangan. Ya. Yang berikutnya adalah pornografi. Saya sudah pernah bahas, intinya adalah pornografi membuat otak yang ada di bagian korteks prefrontal depan ini itu sulit mengendalikan perilaku karena adanya rasa senang yang terjadi pada saat teman-teman melihat konten pornografi. Jadi mulai sekarang teman-teman jaga pandangan, jaga mata, jaga perilaku. Kalau ada yang memberikan itu, kalau ada yang mengirimkan itu, silahkan tutup dan hapus, langsung diblok nomornya. Jadi ini efeknya bisa sangat dahsyat ya, banyak sekali para pelaku-pelaku predator-predator di mana mereka melakukan pelecehan seksual atau melakukan perilaku maksiat, perilaku yang diharamkan, itu karena salah satunya karena kecanduan pornografi. Gitu. Nah, berikutnya bijak dengan sosial media. Teman-teman pasti punya sosial media. Ini Kak Andi dan Kak Ilyas, saya berapa menit lagi? Maaf. Tinggal 8 menit, Kak. 8 menit, insya Allah ya. Mudah-mudahan kekejar nih ya. Iya, karena ada soal yang jawab. Baik. Yang terakhir ini tentang sosial media. Teman-teman pasti punya lah ya, yang namanya Instagram, Line, WhatsApp, ya, YouTube channel mungkin. Atau yang paling banyak dipakai adalah Instagram. Buat teman-teman sekarang, nanti kita saling belajar, ya, kita belajar bersama tentang penggunaan Instagram. Tapi yang jelas ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah jaga privacy, ya, jaga ya pribadi kita, ya, privasi atau hal-hal rahasia yang ada di diri kita. Yang kedua adalah pikir sebelum posting, ya, termasuk ya kata-kata kah, jangan main asal ketik atau asal muncul aja tuh postingan fotonya, ya, posting main sebar-sebar aja. Apalagi kalau kita, yang ketiga, yang paling penting adalah saring before sharing. Ya, disaring dulu sebelum nge-share. Ya, jadi nggak asal sebar. Ternyata itu berita bohong atau berita palsu. Nah, ini salah satu contoh di mana teman-teman ya harus melihat ada salah satu orang yang Kak Syarif ini munculkan, ya. Ada foto, kemudian ada ID line, ada WA, ada alam. Ini komplek rumahnya namanya BKI, ya. Bekasi Kayangan Indah. Ini terus ini sudah lengkap sekali. Jadi hindari meletakkan nomor HP, alamat atau data-data pribadi di dunia maya. Kenapa? Karena bisa iseng, orang jahat kalau ngeliat ini, teman-teman
akan dijahatin. Kak, aku kan laki-laki, Kak. Emang sih biasanya targetnya perempuan. Ya, betul, emang perempuan. Tapi sekarang ini banyak juga predator-predator jahat mengincar laki-laki sebagai orang atau korban yang bisa dijahati. Nah, berikutnya, teman-teman pasti pernah menggunakan fitur Instastory. Instastory ini hati-hati jangan terlalu terbuka, apalagi Kak Syarif melihat ini ada motor. Motor itu berharga loh, ini belasan juta harganya. Tapi orang ini nggak bijak sekali, teman-teman. Kenapa? Karena dia memunculkan nama tempat di sini. Ini adalah salah satu mall yang ada di Bekasi. Kemudian, ini jam 1.17. Ya. Ini jam 1.17. Ini Instastory. Kalau Kak Syarif ceritanya orang jahat, pas banget ngelihat Instastory ini, wah ada motor hijau nih di mall ini, jam 1 lagi. Wah pasti sepi nih kondisi jalanan. Jam 1 malam. Oke, aku meluncur. Aku akan mencuri motor yang warna hijau ini. Wah itu sangat mudah sekali dilacak. Jadi hindari meletakkan nomor HP, alamat atau data pribadi, ya benda-benda berharga, difoto, diposting, dipamerin. Baru beli laptop misalkan. Alhamdulillah selama pandemi ayah aku baik banget, baru dibeliin laptop nih. Harganya 50 juta. Wow, langsung difotoin, diposting, disebar. Nah, buat apa gitu ya? Itu malah mengundang orang lain untuk berbuat jahat. Ya. Sama ya. Kayak teman-teman, ayo silakan ambil laptop aku, kayak bikin pengumuman gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hati-hati akun palsu, ya. Ada akun-akun yang foto profilnya mungkin meyakinkan, tapi akunnya palsu. Misalnya atas nama Bank Indonesia, tapi ternyata itu KW atau palsu. Ya, itu bisa ditindak hukum Undang-Undang ITE. Jadi teman-teman nanti bisa melaporkan ya kalau ada orang yang ngaku-ngaku misalkan Kak Syarif, ya. Tapi fotonya Kak Syarif beneran, namanya Kak Syarif juga, tapi itu bukan akun asli. Sekarang banyak artis-artis pun mendapatkan perilaku yang sama seperti itu, ya. Jadi itu bisa diproses. Kalau teman-teman mau misalkan, aku mau dapat follower banyak, aku bikin aja nama pakai artis. Nah, itu bisa dituntut sesuai dengan hukum Undang-Undang ITE. Nah, terus teman-teman ini yang paling penting adalah media sosial harus sesuai dengan cerminan diri kita, harus sama dengan nama asli kita. Itu lebih baik. Ya, atau nama harapan kita yang positif. Jangan kayak gini nih. Randy Ramadan Muhammad. Nah, Randy yang rambutnya gondrong dan kuku jempolnya panjang bikin di Facebook, Instagramnya kayak begitu. Randy yang terlupakan. Nah, oke. Coba Kak Syarif minta dong teman-teman coba gunakan fitur chattingnya. Kira-kira teman-teman pernah nggak menemukan akun dengan nama yang rada-rada kocak atau rada-rada nyeleneh? Padahal namanya bukan itu. Boleh ya teman-teman beberapa di-share di fitur chatnya atau di kolom chatnya. Silahkan Kak Syarif mau dong ya. Ya, misalkan oke. Silahkan ditulis ya yang pernah bukan hanya bilang pernah tapi tulis nama akunnya. Ya, nama akunnya apa? Kak Syarif butuh contoh nama akunnya kayak gimana tuh. Ya. Misalkan biji semangka, oke. Oke. Saya Ustadz, ya. Masya Allah. Kocak Gaming namanya, oke. Tur Cemung, idaman para cewek, ya Allah namanya begitu. Odading Mang Oleh, aduh. Ronaldo. Anak gamers, Mbak Sis. Cebong. Kan manusia ya. Ada juga Udin Tertanfan. Namanya aneh-aneh ya Kak ya, bikin ya, lucu ya. Aneh. Sibermedia. Rasanya. Oke. Wih, apa ini? Apip Taratakduk. Wah, Odading, oke. Oke. Ya. Ini Odading lagi ini nih Kak, lagi trending topik ya, Odading ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas komentarnya. Kita lanjutkan kembali, itu tadi akun-akun yang memang tidak sesuai sama nama aslinya. Ya, jadi teman-teman kenapa ini penting? Kak Syarif harus informasikan bahwa ya nanti akun teman-teman akan dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain ini akan melihat sejauh mana teman-teman menggunakan nama dirinya sendiri dengan percaya diri. Kalau teman-teman misalkan namanya tadi Randy Ramadan Muhammad, itu kalau misalkan nggak dibuat Randy Ramadan Muhammad, berarti teman-teman nggak percaya diri sama namanya diri sendiri.
Ya malah bilang tadi Randy yang kukunya panjang dan jempolnya hitam misalnya gitu ya. Itu kan ingin mencari perhatian. Nah, ini tentu tidak percaya diri dengan nama aslinya. Kenapa nih? Gitu. Kalau berkaitan dengan dunia kerja, itu nanti teman-teman, kalau misalkan seleksi pekerjaan, sekarang sudah mulai adanya pemantauan atau melihat dari segi media sosialnya. Apakah namanya aneh? Nah, itu bisa dicoret langsung kalau namanya nyeleneh. Terus yang kedua, apakah postingan-postingannya itu mengandung kata-kata kasar atau kata-kata provokatif? Nah, itu bisa dicoret dari pekerjaan, ya. Oke, 3 menit lagi. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada informasi terkait dengan think before posting. Ya, jadi mikir dulu, jangan sampai babak belur nih, ketik status tiba-tiba diposting, bikin provokasi, nah digebukin, habis itu masuk polisi deh. Banyak ya posting-posting fitnah, terus ngomong-ngomong kata-kata kasar, ngebully orang, nah itu berbahaya karena apa? Ada UU ITE yang memang dapat menjerat para pelakunya ketika mengirimkan pornografi, ketika mengirimkan perjudian, mengirimkan penghinaan, pencemaran nama baik, ya, menghina orang lain, ya, termasuk bully-bully di cyber, ya, di media sosial, memeras dan mengancam. Nah, ini menyebarkan fitnah atau hoax kebencian yang mengandung suku, agama, ras, dan ini apa ya, Kak Syarif, lupa deh. Oke. Ancaman hukuman penjara 6-12 tahun atau 1-2 miliar. Nah, teman-teman lihat di grup WhatsApp teman-teman lihat ya di grup Line atau di Instagram teman-teman. Kalau ada yang salah satunya melakukan ini teman kita, berarti tolong diingetin. Kalau enggak, itu bisa diusut atau dipidana karena undang-undang sudah mengatur itu tidak boleh. Nah, salah satu informasi kenapa kita harus think before posting, ada salah satu kasus di mana di Universitas Harvard, ya, universitas terkenal di dunia, ini pernah menyeleksi mahasiswa, kalau tidak salah ada 10 orang, ya, yang gagal, padahal dia pintar, ya, tapi gagal karena bukan hanya nilai akademisnya yang jelek, tapi dia nilai akademisnya bagus, tapi dia dicoret dari mahasiswa baru Harvard, ya, nggak boleh masuk nih. Kenapa? Karena menuliskan hal-hal yang mengundang atau mengandung kata-kata kasar dan kata-kata provokatif di Facebook-nya. Ya, ini yang tadinya masuk Harvard udah yakin, ternyata di DO atau tidak bisa melanjutkan kuliahnya, padahal itu penerimaan mahasiswa baru. Nah, berikutnya, foto-foto media sosial. Nah, harus hati-hati, pantaskah, santunkah menggunakan foto-foto media sosial? Misalkan, maaf ya, ada yang menggunakan hal-hal yang haram, ada yang hal-hal yang tidak pantas di-share, nah itu sangat buruk. Oke, nah oleh karena itu Kak Syarif men-challenge di waktu terakhir ini, ayo sama-sama gunakan waktu teman-teman ya untuk postingan hal yang bermanfaat. Ingat, halnya bermanfaat. Ya. Jadi kalau postingan ini nih, ya Kak Syarif kalau punya banyak waktu, Kak Syarif akan minta teman-teman, tapi karena waktunya terbatas, Kak Syarif biasanya memperlihatkan gambar ini, teman-teman postingnya biasanya gini, wah ada LRT tuh, bagus ya. Nah, sekedar pamer atau sekedar cuma sekedar memperlihatkan, aku habis naik LRT nih di Palembang gitu. Padahal, postingan ini, kalau kita tuliskan untuk hal yang bermanfaat dan berpahala, bisa nggak? Bisa. Contohnya misalnya, Kak Syarif kasih contoh, Alhamdulillah Indonesia sudah punya LRT. LRT adalah kereta yang paling cepat dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Oke, selamat teman-teman cari di Google ini linknya. Nah, itu bermanfaat, jadi nambah pengetahuan orang yang baca. Bukan hanya pamer gitu ya. Aku habis naik LRT, enak, biayanya mahal lagi. Keren kan aku gitu, buat apa gitu kan. Terus yang kedua, bukan hanya bermanfaat, bisa nggak berpahala? Bisa. Alhamdulillah, tadi aku naik LRT. Teman-teman, besok kalau ada yang mau naik LRT, baca doa dulu ya di perjalanan. Jangan lupa. Nah, itu kan mengingatkan orang lain itu berpahala, Masya Allah gitu kan. Jadi, media sosial itu ladang kita untuk mendapatkan manfaat dan mencari pahala. Itu sangat luas. Nah, teman-teman kemarin yang sudah mengikuti workshop,
ya teman-teman muslimah itu Masya Allah sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuat postingan-postingan yang bermanfaat dan berpahala. Nah, teman-teman setelah ini juga Kak Syarif harap juga menggunakan media sosialnya untuk postingan hal yang bermanfaat dan berpahala. Insya Oke. Allah. Amin ya. Terakhir nih Kak ya. Terakhir nih Kak, 1 menit lagi Kak. Mohon maaf nih. Hati-hati jangan asal sharing ya. Mentang-mentang dapat foto ini ya, ini ular kepala 1 2 3 4 5 6 7. Hati-hati kiamat sudah dekat. Ya, jangan lewat jalan Makassar misalnya. Ada ular kepala 7. Ya, kita langsung sebarin tuh cepet-cepet. Padahal kalau kita lihat gambar aslinya cuma 1 palanya. Bisa dirubah jadi 3, bisa dirubah jadi berapa tuh? 2 3 4 5 6 7 8 ya. Banyak ya. Gitu kan. Nah, ini fake atau kabar hoax ya, bohong, bisa diedit. Jadi jangan langsung sebar dulu, ada nggak di koran, ada nggak di internet ya. Apalagi ini nih, ya ada ancaman-ancaman. Broadcast aja permintaan ini, insya Allah biar permintaanmu terkabul. Kalau tidak, Anda akan ketabrak truk misalnya. Nah itu kan mengancam ya. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan musibah gitu-gitu. Banyak tuh ya, itu hoax yang tidak pada tempatnya. Apalagi ini ya hoax. Ini diciptakan oleh mahasiswa terbaik UI, coba kirim ke 4 grup, maka baterai Anda akan penuh. Dari mana listriknya? Ya, Kak Syarif masih dapat lagi nih broadcast yang kayak gini. Nah ini hoax juga, atas nama Bank Indonesia yang tadi Kak Syarif bilang, nama dan fotonya akunnya, kemudian dia bilang dapat beasiswa 5 juta, tapi ternyata setelah dicek, itu hoax. Makanya teman-teman harus cek dulu ya, ada nggak di berita online? Ada nggak di website resminya? Ya kalau nggak ada, berarti udah jelas-jelas itu bohong. Oke, Kak Syarif cuma mau kasih tahu bahwa kalau ada konten-konten di media sosial yang buruk, kata-kata kasar, terus prank-prank atau konten-konten yang nggak bermanfaat, silakan di-blok dan di-report, bukan untuk disebarkan. Nih, parah nih. Ini ngeprank ini nih, ngeprank sampah nih. Ayo sebarkan biar dia masuk. Nah, nggak, tapi blok dan report. Kasihan anak-anak di bawah kita yang sudah mendapatkan konten-konten yang buruk dari sejak usia dini. Please, bantu generasi muda Islam khususnya untuk memfilter tayangan-tayangan atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Maka teman-teman harus gunakan block and report. Jadi kita semua punya jejak digital. Di screenshot, kalau misalkan kita dihapus nih, habis posting terus dihapus, tapi masih ada orang yang menyimpan barangkali, yang men-screenshot postingan kita. Habis itu nge-share, kemudian viral. Artinya, itu bisa bertahan sampai 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Jadi foto kita akan terkenang terus. Jangan sampai kita setelah kakek-kakek, cucu kita malah nanyain kita, ngelihat Facebook kita, bilang gini, lihat di Instagram. Kek, kok kakek dulu parah banget sih, kek ada video kayak begini, kakek ya pelakunya. Ya Allah, aku kecewa banget kakek kayak begini gitu ya. Padahal itu dulu banget gitu ya, pas kita masih muda gitu. Jangan sampai cucu kita malah protes karena perilaku kita. Nauzubillah. Sebelum hijrah Kak ya. Betul. Ya, jadi sekarang selamat membuat handphone kamu menjadi bermanfaat, berpahala, dan insya Allah tetap digunakan dengan yang smart atau yang cerdas atau yang bijak. Seperti itu, Kak. Mudah-mudahan itu, Kak, bermanfaat buat kita semua. Ya. Jadi gimana dong? Itu adalah pilihan teman-teman masing-masing. Silakan gunakan dengan bijak, bermanfaat, dan berpahala. Silakan Kak Andi dan Kak Ilyas untuk waktunya saya berikan kembali kesempatan untuk tanya jawab. Ya, syukran. Silakan Kak Andi. Ya, syukran jazakallah khair Kak Syarif Ahmad yang Masya Allah begitu banyak ilmunya ya buat adik-adik kita di anak dan remaja. Ya, selanjutnya ya kita lanjut ke ya question and answer ya pertanyaan jawab. Tanya Kak Syarif. Ya. Aku anak SD, suka sekali main game. Dan aku juga tahu kalau itu buang-buang waktu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memulai buat konten yang bermanfaat. Ya, silahkan Kak. Oke. Oke, dia suka main game ya. Tidak tahu bagaimana. Oke, nah ini gampang banget nih sebenarnya pertanyaannya. Kalau kita punya handphone, ya, pastikan teman-teman harus tahu dulu hobinya teman-teman apa. Ya. Ya. Halo? Ya. Ya. Lanjut, Kak. Baik. Ya.
Jadi teman-teman harus tahu dulu hobinya apa. Maaf ya, banyak di antara teman-teman yang Kak Syarif tanya, khususnya usia SMP, bahkan ada usia mahasiswa yang nggak tahu hobi kamu apa sih, kesukaan kamu apa sih, gitu. Nah ini problem yang perlu kita jawab bersama. Nah, teman-teman hobinya apa? Teman-teman temui itu dulu deh, hobinya apa. Misalkan Kak Syarif nih, hobinya apa ya? Hobinya adalah futsal. Dengan punya hobi, Kak Syarif akan menggunakan smartphone berkaitan dengan hobi tersebut. Jadi larinya nggak ke games aja, ke games aja, ke games aja. Sehingga orang yang kadang-kadang buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, biasanya nggak punya hobi atau passion atau cita-cita ke depan. Ya. Jadi kalau kamu bingung, kok aku bingung harus ngapain? Ya udah, futsal aja. Misalnya, futsal aja. Maksudnya cari hobimu. Iya, hobinya apa? Misalkan hobi kamu adalah ceramah. Nah, kamu bisa selain main game, ada waktu kosong, kamu bisa tuh ngelihat para dai-dai berceramah. Banyak contoh-contoh ustadz-ustadz yang bisa kamu contoh. Kamu hobinya apa? Hobinya misalkan menggambar. Nah, kamu bisa tuh melihat video di YouTube tutorial cara menggambar yang syar'i misalnya. Nah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita punya hobi, maka handphone kita digunakan untuk hal-hal waktu yang mengasah hobi kita sehingga kita menjadi expert, bahasa kerennya menjadi jago, ya kayak jagoan muslim tuh ya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman jadi jago, benar-benar jagoan muslim. Jadi kalau teman-teman belum punya hobi, tanyakan kepada kakak mentornya atau guru-guru di sekolah, Kak, kira-kira aku hobinya apa ya, minatnya apa ya? Gitu. Ya. Banyak kok yang bisa jadi jago karena minat itu. Jadi larinya nanti smartphone-nya untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya misalkan ya, Kak Syarif kasih contoh satu lagi ya. Misalnya, kalau Kak Syarif suka futsal, maka Kak Syarif akan posting atau buat konten. Misalnya, tutorial cara menendang bola masuk ke gawang 1 kali misalnya. Nah, itu kan konten yang bermanfaat. Ya, dipelajari sama orang, dapat pahala kita. Apalagi kalau kita menggunakannya dengan dakwah. Sebelum teman-teman nendang, jangan lupa baca basmalah ya. Nah, itu Masya Allah gitu kan. Itu bisa jadi konten yang bermanfaat dan berpahala. Seperti itu, Kak. Iya. Allah Kak. Ya. Ya, terakhir Kak ya, kita langsung dari peserta. Dari peserta bertanya langsung. Silahkan yang ingin bertanya. Ya. Ada dari Ananda Rifki nih. Ya, ini ada Rifki. Silahkan. Assalamualaikum. Silakan dibuka. Bisa nyalakan videonya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya Rifki dari Makassar. Mau tanya nih Kak Syarif, orang tua di rumah membolehkan saya pakai HP, tapi ada aturannya. Misalkan boleh main HP, tapi harus ini dan itu dulu. Dan juga ada waktu-waktu tertentu yang hanya dibolehkan pakai HP. Bagaimana dengan semacam ini ya Kak Syarif? Syukran. Ya Allah. Ya. Boleh pegang HP tapi ada waktu ini Kak Syarif. Dan dia harus kerjakan itu dulu ya. Dia kerjakan ini itu baru pegang HP. Ya kan Kak? Iya. Baik. Sebenarnya yang dilakukan sama orang tuamu, tadi namanya siapa ya Kak? Lupa Kak. Rifki Kak. Rifki. Oh iya, Rifki ya. Sebenarnya yang dilakukan sama orang tuanya Rifki ini, Masya Allah, ini adalah tidak lain hanya bertujuan untuk memberikan bantuan biar Rifki mampu mengelola waktu. Karena kalau Kak Syarif bilang, kita di usia anak-anak atau di usia remaja masih perlu dibantu dalam pengelolaan waktu. Kenapa? Karena pusat otak yang bekerja adalah pusat kesenangan. Ya, sukanya hal-hal yang dia senengin aja. Sehingga kadang waktu-waktu yang harusnya diisi dengan waktu yang wajib, misalnya sholat, belajar, hal-hal yang harus dilakukan, olahraga dan lain sebagainya, ya itu terlena atau terlupa. Nah, beda dengan orang tua atau orang-orang udah seusia Kak Syarif, Kak Ilyas, atau Kak Andi, atau Kak Hendra, itu mereka sudah mampu mengatur waktu. Walaupun ada juga orang-orang di usia tersebut yang masih belum mampu mengatur waktunya. Masih asik menggunakan handphonenya. Padahal dia harus menggunakan waktunya untuk bekerja. Tapi jarang biasanya orang yang kayak gitu.
Nah, kebanyakan adalah yang terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Maka itu ada yang namanya pengaturan jadwal atau kesepakatan jadwal. Nah, ini penting. Jadi teman-teman yang dilakukan sama orang tuanya Rifki ini perlu disepakati bersama kapan ya teman-teman menggunakan handphonenya. Ya, itu satu, kapan menggunakan handphonenya. Yang kedua, pada saat apa teman-teman boleh menggunakan, pada saat apa nggak boleh. Misalkan pada saat makan malam atau pada saat di meja makan, ya itu ada boleh dan tidak bolehnya. Kapan boleh megangnya? Pada saat azan misalkan langsung ditaruh. Nah ini penting. Termasuk adalah yang disampaikan sama orang tuanya Rifki terkait dengan adanya aturan-aturan. Nah ini penting untuk membuat pagar biar Ananda Rifki tidak melewati batas-batas di mana yang tidak boleh, mana yang boleh itu tetap terjaga. Jadi buat mengendalikan. Adapun untuk sebelumnya harus melakukan ini, itu sebenarnya buat membuat Ananda Rizky jadi memudahkan karena hidup yang dijalankan sama Rizky ini bukan hanya main game aja atau bukan hanya main handphone aja atau bukan hanya menggunakan smartphone aja, tapi ada lagi hal-hal lain, misalkan harus nyuci piring, harus nyapu, harus beliin sesuatu ke warung, dan lain sebagainya yang diminta sama ibu atau ayahnya. Itu bermanfaat insya Allah. Seperti itu, Kak. Ya, Masya Allah. Nah, kami ucapkan syukran jazakallah khair Kak Syarif yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmunya buat kita semua, buat adik-adik kita yang anak dan remaja. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Kak Syarif. Amin. Syukur jazakumullahu khairan kepada Kak Syarif yang alhamdulillah sudah menemani kita di sore hari ini. Begitu juga para kakak-kakak dari LPPAR yang Masya Allah begitu setia sampai selesai di akhir acara ini. Sampai jumpa lagi para adik-adik sekalian peserta webinar di acara spesial berikutnya yang dipersembahkan oleh LPPAR. Dan semua kami mohon kepada host dibuka semua mic-nya peserta dan kita bersama menutup acara ini dengan membaca doa apa Kak Andi? Doa kafaratul majelis. Kita bersama ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Boleh terima kasih semuanya. Syarif kalau masih bersama dengan kita. Khairan Kak Syarif ilmunya yang luar biasa ya, sangat Selamat buat pemenang. Jazakallah ya, khair, Ustaz. Ditunggu hasil akhirnya semua ya. Dan bisa juga yang follow